Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kampung Makhluk Halus. Cerita ini adalah cerita nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hatiku sangat sedih dan tak tega meninggalkan ibu mertuaku, yang biasa kami memanggilnya dengan sebutan Mama. Beliau sangat mengkhawatirkanku, namun bagaimana lagi, yang namanya hidup ya memang demikian. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan, walau hanya sementara. Selepas waktu sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan dari kota Tembilahan menuju ke kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan sendiri. Untuk mengemudikan kendaraan selama 7 jam, tentunya aku belum bisa. Beruntung kami pulang bersama abang iparku, jadi beliaulah yang mengemudikan kendaraan. 4 jam perjalanan kami singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu asar. Alhamdulillah perjalanan lancar dan aku merasa senang. Walau entah benar aku melihat atau hanya halusinasi saja. Sesekali ketika melintas di area hutan, aku seperti melihat sosok-sosok hitam menakutkan di balik pepohonan yang rimbun, memperhatikanku. Tentu saja hal itu membuat aku terkejut dan takut, dan berulang kali abang iparku yang memahami kondisi aku selalu mengingatkan agar aku terus berzikir. Setelah selesai melaksanakan kewajiban kepada Yang Maha Kuasa, kami melanjutkan perjalanan hingga tak terasa waktu menjelang maghrib. Kembali kami berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu maghrib, dan setelahnya kami makan malam di rumah makan yang tak jauh dari masjid. Kami semua makan malam dengan berbagai macam pilihan menunya, namun aku belum bisa makan. Semua terasa pahit di lidah, mungkin karena aku masih sakit. Ayah makanlah walau sedikit, gimana mau sembuh kalau ayah gak mau makan terus? Ujar istriku memujuk agar aku mau makan. Rasanya aku seperti anak kecil saja yang untuk makan saja harus dibujuk. Demikian pikirku, tapi ada benarnya juga perkataan istriku. Singkat cerita, setelah selesai dan istirahat sejenak, kami keluar dari rumah makan untuk melanjutkan perjalanan yang kira-kira 1 jam lagi. Semua masuk kendaraan. Seperti biasa, aku paling suka belakangan masuk karena aku memberikan uang parkir terlebih dahulu yang menunggu di belakang mobil untuk mengarahkan kendaraan. Aku temui tukang parkir itu, namun di belakang mobil terlihat sedikit gelap, hanya remang bias dari stop lamp saja. Pak, ini uang parkirnya, sisanya Bapak ambil aja buat Bapak, ujarku kepadanya seraya menyerahkan selembar uang pecahan 10 ribuan. Juru parkir itu menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Terima kasih ya, kenapa kamu tidak mau ikut denganku? Demikian ucap juru parkir itu kepadaku, yang diakhiri dengan tawa. Mendengar ucapannya, sontak aku terkejut dan tidak mengerti dengan ucapannya. Seketika aku menatap wajah juru parkir itu. Astagfirullah. Aku hanya dapat beristighfar, karena saat itu seketika tubuhku terasa kaku dengan pandangan kedua mata terus menatap wajah juru parkir. Di kerembangan malam di belakang mobil, aku melihat sosok menakutkan yang sebelumnya aku lihat sebagai tukang parkir itu. Kini seketika berubah menjadi makhluk tinggi besar dan hitam, walau bentuk wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Entah berapa lama hal menakutkan itu berlangsung. Yang jelas, tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku sembari berkata, "Ayo Yat, masuk lagi. Kenapa berdiri di sini?" Demikian ucapnya, dan ternyata itu Bang Mul, abang iparku. Aku terkesiap dan seketika sosok menakutkan itu sudah tak terlihat lagi dari hadapanku.
Aku tidak menjawab dan hanya menurut saja ketika Bang Mul membawaku masuk ke dalam mobil. Lalu kami berangkat lagi. Lihat, Tayat, nggak boleh memisahkan diri dari kami. Masih untung barusan terlihat sama abang. Demikian Bang Mul mengingatkan aku. Iya bang, jawabku singkat. Karena jujur saat itu aku masih merasa shock dengan apa yang baru saja aku alami. Emangnya barusan Dayat lihat apa? Tanya Bang Mul lagi. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba saja mobil terasa oleng dan berat, seperti over muatan. Sementara di dalam mobil hanya kami berempat, yaitu Bang Mul dan istrinya, dan aku dengan istriku. Bang, dia ada di atas mobil kita, ujarku ke Bang Mul. Mendengar ucapanku, Bang Mul hanya diam dan terlihat tenang. Lain hal dengan istri Bang Mul dan istriku. Mereka berdua terlihat ketakutan. Kemudian Bang Mul menepikan mobil dan berhenti. Bun, ada roti nggak? Tanyanya kepada istriku. Ada ya, untuk apa? Jawab dan tanya istriku seraya memberikan beberapa potong roti. Lagi-lagi Bang Mul tidak menjawab. Setelah roti di tangannya, kemudian Bang Mul membuka sedikit kaca pintunya. Lalu ia berkata, "Ini roti untukmu, turunlah dan jangan ikuti kami." Demikian ucapnya sembari melemparkan sepotong roti keluar. Setelah melemparkan roti dan menutup kembali kaca, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Terasa laju mobil kami kembali normal. Entah ritual apa yang dilakukan Bang Mul, yang jelas cara yang dilakukannya benar-benar ampuh. Singkat cerita, jam 8 malam, kami tiba di kota Pekanbaru. Namun setibanya di perumahan, kami singgah di sebuah warung angkringan. Kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Sambil menunggu pesanan datang, kami mengobrol. Tayat, kenapa waktu di depan rumah makan tadi? Tanya Bang Mul kepada aku, mengulang pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Singkat cerita, aku ceritakan semua apa yang aku alami. Mendengar ceritaku, Bang Mul hanya mangut-mangut saja. Sementara istriku terlihat khawatir. Terus maksud abang buang roti keluar tadi itu apa bang? Tanya aku kepada Bang Mul. Sejenak Bang Mul hanya diam, sembari mengisap rokoknya, lalu ia berkata, "Petuah orang tua dulu seperti itu ya, kalau mendapat gangguan ketika di perjalanan." Jawabnya dengan pelan. Mendengar jawaban dari Bang Mul, kini aku yang mangut-mangut, mengerti dan menambah ilmu bagiku. Kira-kira 1 jam kami duduk nongkrong. Kami pun kembali naik mobil dan langsung menuju ke rumah. Setibanya di depan rumah, terlihat halaman rumah begitu kotor. Dedaunan kering berserakan serta rumput mulai semak. Maklumlah, 10 hari rumah ditinggalkan kosong begitu saja. Luar biasa terasa sangat lelah setelah melakukan perjalanan selama 8 jam. Karena kami dengan santai. Ketika pintu rumah dibuka oleh istriku, kembali kami merasakan hal aneh di dalam rumah. Tercium aroma busuk sangat menyengat seperti bau bangkai. Astagfirullah. Kami beristighfar. Ada apa lagi ini ya Allah? Demikian kami berpikir. Jangan ada yang masuk dulu. Bang Mul melarang kami untuk masuk. Lalu dengan perlahan Bang Mul masuk ke dalam rumah lebih dulu. Ia terus melangkah mendekati dinding di mana saklar lampu. Lampu dinyalakan. Seketika di dalam rumah menjadi terang benderang. Aku yang saat itu berdiri di depan pintu menghadap ke dalam rumah, sempat melihat sesuatu yang jelas itu bukan manusia. Kelebatan hitam menuju ke arah dapur. Lagi-lagi aku hanya beristighfar, namun kali ini aku hanya di dalam hati, karena aku tidak mau membuat keluargaku jadi takut. Terlihat Bang Mul melangkah masuk ke dapur. Tak lama berselang, ia kembali dengan membawa kotak tempat garam dapur. Sembari melangkah, ia menaburkan garam ke sekeliling rumah bagian dalam. Setelah selesai menaburkan garam, Bang Mul keluar. Lalu ia berkata dengan pelan, "Tunggu sebentar, biar mereka keluar dulu." Demikian ucapnya kepada kami. Kira-kira 10 menit, Bang Mul baru memperbolehkan kami semua untuk masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma bau bangkai terasa semakin menyeruak.
seakan memenuhi semua ruang rumah. Bau busuk itu sungguh membuat perutku terasa mual. "Ayah, masuk ke dalam kamar aja istirahat, biar kami beres-beres dulu sekalian mengecek yang bau ini," ujar istriku menyuruh agar aku masuk ke dalam kamar saja. Aku menurut saja karena memang aku sangat lelah. Di dalam kamar, alhamdulillah tidak tercium bau bangkai. Hanya tercium sedikit apek saja, ciri khas rumah lama kosong. Segera aku masuk ke kamar mandi untuk bebersih diri dan berwudu, karena aku belum melaksanakan sholat fardu isya. Mungkin karena sangat lelah, selesai melaksanakan sholat isya aku langsung tidur. Jam 5:15, aku terjaga dari tidur karena dari luar kamar aku mendengar suara ribut. Sepertinya itu suara istriku dengan yang lainnya. Ya sudah, biarin aja lah. Emang dia mah begitu setiap subuh, selalu ribut bangunin anak-anak nyuruh sholat. Demikian pikirku. Lalu segera aku ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat fardu subuh. Suara ribut dari luar kamar masih berlanjut. Penasaran, setelah melaksanakan sholat, aku keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi. Astagfirullah. Nyaris tubuhku tak dapat aku gerakkan karena shock setelah melihat apa yang terjadi di dalam ruang keluarga. Aku benar-benar shock setelah mengetahui apa yang terjadi di luar kamar. Iya, di lantai ruang keluarga aku melihat banyak belatung dengan ukuran besar, sebesar ujung jari kelingking. Belatung-belatung itu memenuhi ruang keluarga. Astagfirullah. Ada apa lagi semua ini ya Allah? Tubuhku gemetaran. Kedua kakiku seakan tak mampu lagi menombang tubuhku. Bang Mul melihat ke arahku dan dengan cepat dia menghampiri dan membawa aku kembali masuk ke dalam kamar. "Yat, Dayat, masuk saja ke dalam," ujarnya, karena ia tahu kondisi aku yang belum sehat sepenuhnya. Aku tidak menjawab selain menurutinya dan berbaring di kamar saja. Terlihat istriku masuk ke kamar untuk menemaniku, yang tiba-tiba saja tubuhku terasa lemas. Sementara Bang Mul setelah mengantarkan aku ke kamar, ia langsung keluar untuk membersihkan ruang keluarga yang penuh dengan belatung aneh yang tak tahu dari mana datangnya. Hari demi hari waktu terus berjalan. Terasa begitu lama dan berat aku lalui, karena hari-hariku penuh dengan rasa takut, gelisah, bahkan rasa sedih yang kerap datang merasuki jiwaku. Aku sedih tidak tahu mengapa, karena aku tidak sedang berduka atau bagaimana. Tapi itulah kenyataannya. Aku selalu merasakan kesedihan. Perubahan sikapku yang semakin memburuk tentu saja membuat keluargaku khawatir bahkan sedih, terutama dengan istri dan anak-anakku. Keluargaku terus berusaha membawa aku berobat ke berbagai daerah. Setiap kali mendapat informasi ada orang yang bisa mengobati, namun tetap saja belum ada perubahan yang lebih baik. Adapun perubahan hanya sedikit dan itu tidak bertahan lama, karena aku kembali seperti semula. Lelah rasanya, hingga aku benar-benar muak dengan semua yang aku rasakan. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya muncul rasa putus asa. Walau aku sendiri tahu jika putus asa adalah perbuatan dosa, aku tidak ada keinginan untuk berobat lagi. Aku pasrah dengan kenyataan. Memang aku tidak merasakan lagi sakit seperti sebelumnya. Hanya sesekali saja aku merasakan sakit, seperti setelah waktu asar atau menjelang maghrib dengan menjelang waktu subuh. Yang dirasakan saat ini aku seperti tidak mengenali diri. Dalam artian biasanya aku sosok yang selalu ceria, punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kali ini justru sebaliknya. Selain itu, di dalam rumah dikala sendiri aku selalu melihat penampakan yang menyeramkan berseliweran. Suatu sore aku duduk sendiri di ruang keluarga. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain duduk, tidur dan duduk lagi. Apalagi di saat istriku sedang bekerja dan anak bungsuku sekolah. Aku sangat kesepian di rumah. Terdengar suara klakson mobil dari depan. Aku beranjak dari kursi dan melangkah untuk melihat siapa yang datang. Ternyata omku yang datang. Segera aku keluar dan membukakan gerbang halaman rumah.
Setelah memarkirkan mobil, omku turun dan menyalamiku. "Apa kabarnya, Yat?" tanya beliau kepadaku. "Ya, beginilah om," jawabku. Lalu aku mempersilahkan masuk ke dalam. Kami duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama om dan istrinya, bercerita panjang lebar. Beliau menanyakan awal mula aku sakit. Singkat cerita, aku pun menceritakannya kepada om. Suasana yang terasa sangat dingin dan sunyi. Terlihat langit berwarna jingga yang tertutup awan hitam, menjadikan suasana alam terlihat temaram bak tengah gerhana matahari. Aku melangkah di jalan tanah seorang diri. Sembari berjalan, aku sapukan pandanganku ke kanan dan ke kiri. Terlihat rumah-rumah papan bercat kano kapur berwarna putih. Posisi rumah-rumah itu terlihat sangat teratur, dengan jarak yang sepertinya ditentukan, serta bentuk bangunannya sama. Pepohonan di halamannya terlihat belum ada yang tinggi, melebihi atap rumah. Melihat keadaan lokasi itu, terbayang olehku seperti lokasi transmigrasi yang baru umur 3 atau 4 tahunan. Di mana aku saat ini? Demikian hatiku berkata, sembari terus berjalan lebih dalam lagi memasuki desa yang aneh itu. Iya, desa itu sangat aneh menurutku, karena selain suasana alam yang dingin dan temaram, di desa itu juga sangat sepi. Tidak terlihat ada seorang pun manusia. Walau aku lihat pintu dan jendela rumah-rumah itu terbuka semua, dan terlihat sangat gelap di dalamnya. "Ayo, terus jalan. Inilah tempatmu sekarang bersama kami." Tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang berbicara, yang aku yakini itu ditujukan kepadaku, karena saat itu tidak ada orang lain selain aku. Sejenak aku menghentikan langkah dan palingkan kepala ke kanan dan ke kiri, bahkan ke arah belakang untuk mencari siapa dan di mana sumbernya. Namun tidak ada siapa-siapa. Kembali aku melangkah hingga di sebelah kiri jalan aku melihat 6 buah rumah yang bentuknya berbeda dengan rumah lainnya. 6 rumah itu berukuran lebih besar dan panjang ke belakang, serta posisinya berdekatan. Ke-6 rumah itu juga memiliki teras. Yang lebih menyolok dari bentuk rumahnya yaitu ke-6 rumah itu rumah panggung. Aku menghentikan langkah dan berdiri menghadap ke arah depan rumah yang pertama. Aku berusaha untuk melihat ke dalam rumah itu melalui pintu rumahnya yang terbuka lebar. Terlihat sangat gelap. Dari dalam rumah yang gelap itu, perlahan aku melihat ada bayangan hitam bergerak keluar menuju pintu depan. Aku terus perhatikan pergerakannya hingga akhirnya jelas ada sosok laki-laki tua yang keluar dan berhenti di ambang pintu depan. Laki-laki tua itu berdiri dan menatap ke arahku. Lalu ia melambaikan tangannya memberi isyarat agar aku mendekatinya. Dengan ragu aku melangkah mendekat hingga tepat di depan teras rumahnya. Lalu aku bertanya kepada laki-laki tua itu, "Ada apa kek manggil saya?" Demikian tanyaku dengan bergetar karena jujur ada rasa ngeri melihat tatapan matanya. Kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu tersenyum. Lalu ia berkata, "Lama sudah aku menantimu. Akhirnya kamu datang juga, nak." Demikian ucapnya, yang tentunya aku tak mengerti maksud dari ucapannya yang mengatakan lama menanti. Belum sempat aku bertanya lagi, kembali si kakek berkata, "Ayo masuk dulu sambil menunggu gelap hari, karena sebentar lagi pesta menyambut kedatanganmu digelar." Ajak si kakek kepadaku untuk masuk ke dalam rumahnya. Kembali aku hanya menurutinya dan aku mulai melangkah menaiki anak tangga kayu, hendak naik ke teras dan masuk ke dalam rumahnya. Si kakek terus menatap ke arahku. Sungguh tatapannya membuat bulu remaku meremang. Namun anehnya, walau ada rasa takut, aku tetap mengikuti ajakannya. Setelah aku berada di terasnya, si kakek membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam lebih dahulu, sembari tertawa terkekeh dan aku mengikuti dari belakangnya. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengejutkanku, hingga mengurungkan langkahku yang saat itu sudah di ambang pintu. "Yat, jangan masuk. Sadar, Yat. Ayo balik, Yat." Terdengar suara seseorang memanggilku dengan keras hingga menggema.
Nafasku tersengal-sengal serta keringat dingin mengucur deras dari tubuhku. Seketika itu pula alam sekitarku menjadi terang benderang. Iya, saat itu aku sudah berada di ruang tamu rumahku, tengah duduk di kursi berhadapan dengan Om. "Yat, jangan kamu ikuti mereka, itu bahaya. Kamu harus berusaha untuk melawannya," ujar Om lagi kepadaku. Menurut Om bahwa aku beberapa saat yang lalu dibawa oleh para makhluk itu ke alam mereka, atau lebih tepatnya jiwaku yang dibawa mereka, karena jasadku berada di hadapan Om. Ternyata ketika tengah mengobrol dengan Om, aku sempat tak sadarkan diri hingga kurang lebih 3 jam karena jiwaku dibawa oleh makhluk-makhluk gaib ke alamnya. Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi kepadaku saat itu. Yang jelas, aku merasakan saat itu memang berada di suatu tempat yang asing. Kemudian aku dibawa ke ruang keluarga dan dibaringkan di sana. Terlihat istri dan anak-anakku menangis melihat kondisi aku. Ya Allah, sampai kapan penderitaanku ini akan berakhir? Tak tega rasanya melihat keluargaku yang terus menangis karena aku. Jeritku dalam hati. Masih terbaring di tengah ruang keluarga, Om yang saat itu sebagai orang tua kami menyarankan kepada istriku untuk membawa berobat aku ke Jambi. Sekarang, begini saja, Om ada kenalan di Jambi. Beliau seorang ustadz yang pernah mengobati Om juga sewaktu sakit dulu, ucapnya ke istriku. Iya Om, kami bagaimana Om ajalah. Rencananya kapan kita berangkat Om? Tanya istriku memastikan. Sekarang juga, ini tidak bisa ditunda lagi. Takutnya kita kecolongan, karena barusan saja hampir kecolongan kita kalau kita nggak ada, tegas Om ke istriku. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Keluarga memutuskan untuk berangkat ke Jambi untuk membawa aku berobat sesuai arahannya Om. Malam itu yang berangkat hanya kami berempat, yaitu Om sama tante, aku dan istriku. Sementara anak-anakku tinggal di rumah bersama saudara. Perjalanan 11 jam sudah pasti lumayan jauh dan melelahkan. Tapi bagaimana lagi? Demi kesembuhan harus rela menempuh jarak yang jauh sebentuk usaha. Perjalanan kurang lebih 6 jam, kami berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu subuh dan bebersih diri. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali sembari mencari warung sarapan. Dalam perjalanan alhamdulillah tidak ada kesulitan apapun, karena memang Om asli orang Jambi. Tentunya semua arah jalan beliau tahu. 1 jam perjalanan Om berhenti di sebuah warung yang saat itu terlihat belum terlalu ramai pengunjungnya. Mungkin karena masih terlalu pagi. Di warung itu kami sarapan pagi dan istirahat sejenak karena tujuan kami masih lumayan jauh. Setelah sarapan dan rasa lelah sedikit berkurang, kami melanjutkan perjalanan agar segera tiba di tempat tujuan. Karena Om khawatir akan diriku yang selama perjalanan sudah beberapa kali kambuh bahkan hilang kesadaran. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Di rumah Pak Ustadz yang sederhana namun terasa begitu asri, dengan suasana pedesaan. Ditambah sambutan Pak Ustadz dan keluarganya yang begitu baik dan akrab membuat suasana menjadi lebih nyaman buatku. Setelah istirahat sejenak, aku langsung dimandikan dengan air doa oleh Pak Ustadz. Selanjutnya kami mengobrol di belakang rumahnya yang terdapat sebuah gazebo panggung berukuran sedang, sembari minum kopi dan ubi goreng yang dibuatkan oleh Bu Ustazah. Om memulai obrolan dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Ustadz, dan sesekali aku menambahkan. Mendengar cerita dari Om dan aku, Pak Ustadz hanya manggut-manggut tanda mengerti. Lalu ia berkata, nanti kita cari tahu apa maksud dan keinginan mereka terhadap Dayat ya. Yang penting, Dayat harus terus berzikir dalam hati supaya tidak ada peluang buat mereka masuk ke Dayat, ujarnya dengan lembut kepadaku. Setelah mengobrol santai di belakang rumah, Pak Ustadz mengajak kami masuk ke dalam rumah untuk memulai pengobatan. Sebelum dimulai pengobatan, Pak Ustadz menyuruh aku agar berwudu terlebih dahulu. Kami duduk bersama di ruang keluarga. Lalu Pak Ustadz berkata, Dayat, berbaringlah di sini, kosongkan pikiran. Nanti kalau Bapak panggil cepat kembali ya. Demikian ujar Pak Ustadz kepadaku. Aku tidak menjawab
aku hanya menganggukkan kepala dan mengikuti arahan beliau. Lalu aku membaringkan badan di atas tilam yang disediakan. "Ayolah, cepat masuk nak," ucap si kakek menyuruh agar aku segera masuk. "Iya kek," jawabku singkat. Lalu dengan tubuh gemetaran aku mulai melewati pintu dan masuk ke dalam rumah si kakek. Setelah berada di dalam rumah, aku menghentikan langkah karena aku tidak melihat apapun di sana. Untuk melihat jari telunjukku saja aku tak bisa karena benar-benar gelap. Hanya suara nafas kasar yang aku dengar. Entah suara nafas siapa itu, sementara si kakek tidak terlihat lagi di mana keberadaannya. Kakek di mana?" ucapku bergetar karena aku benar-benar merasa takut. Hening tak ada jawaban. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, dengan perlahan aku mulai melangkah mundur, memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Namun, baru saja 3 langkah ke belakang, tiba-tiba saja punggungku terasa menabrak sesuatu. Seketika aku menghentikan langkah dengan tubuh semakin gemetaran. Aku kembali memanggil si kakek. Kakek di mana?" Tiba-tiba terdengar suara tawa terkekeh. Sesaat kemudian terdengar suara seseorang berbicara dan sepertinya itu suara si kakek. "Sudahlah, sekarang kamu duduk saja. Jangan keluar karena berbahaya." Demikian ucapnya. Lalu aku menuruti perintahnya dan duduk di lantai papan. Sebelum duduk sempat aku meraba lantainya. Terasa begitu kotor berdebu. Namun tak ada pilihan selain aku menurutinya. Setelah duduk di lantai, aku hanya diam di dalam kegelapan. Tak tahu apa yang akan aku lakukan. Tiba-tiba saja muncul seberkas cahaya di hadapanku. Iya, cahaya itu dari sebuah pelita kecil yang berada di tengah ruangan, yang entah siapa yang menyalakan pelita itu. Walau cahaya pelita itu tidaklah membuat ruang rumah menjadi terang benderang, namun setidaknya aku bisa melihat dengan pasti kondisi di dalam rumah itu. Aku sapukan pandangan mataku ke setiap jengkalnya. Terlihat banyak sarang laba-laba membentuk jaring bak kelambu yang sudah kotor bergelantungan. Di lantainya yang berdebu tebal berserakan barang-barang yang entah apa. Sungguh semua itu pemandangan yang sangat mengerikan bagiku. Terakhir pandangan mataku tertuju ke arah sudut ruangan yang temaram. Di bawah jaring-jaring laba-laba, aku melihat seperti ada pergerakan. Bahkan, perlahan pergerakan itu semakin jelas dan mulai keluar dari sudut ruangan itu, mendekat ke arah pelita yang ada di hadapanku. Jantungku berasa berhenti berdetak setelah dapat melihat dengan jelas. Iya, itulah si kakek tua. Terlihat gerakannya seperti lambat, namun kenyataannya begitu cepat dan seketika ia sudah duduk bersila di hadapanku yang hanya dibatasi oleh pelita. Sempat aku berpikir, kok bisa ya si kakek keluar dari sudut ruangan itu tanpa merusak sarang laba-laba yang berada di tempat itu. Namun rasa heranku teralihkan dengan raut wajah si kakek yang sungguh membuat aku terpana. Tapi bukan terpana karena terpesona ya, justru akibat rasa takut yang tak terkira. Raut wajah yang hitam dan kurus hingga terlihat bagai tengkorak dibalut kulit yang kering, membentuk lekuk tengkoraknya dengan kedua mata yang cengkung dan hitam. Namun masih terlihat sorot mata tajamnya ke arahku. Lalu ia tertawa dan berkata, "Jangan takut nak, disinilah tempatmu mulai sekarang. Kamulah yang aku pilih untuk menjadi bagian kami. Sebentar lagi aku akan pergi ke tempat acaramu. Kamu tunggu di rumah ini. Tapi ingat, kamu jangan masuk ke dalam kamar itu." Demikian ujarnya kepadaku dan ia melarang agar aku tidak masuk ke dalam kamar yang ia tunjukkan. Mendengar ucapannya tentu saja aku tak mengerti. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya tanpa berani menatapnya. "Maaf kakek, apa maksudnya dipilih menjadi bagian dari kami? Dan mengapa aku yang dipilih menjadi bagian kami?" Mendapat pertanyaan dariku sejenak si kakek hanya diam dan menyeringai. Lalu sesaat kemudian ia berkata, "Karena darahmu cocok untuk menjadi bagian kami. Tenang saja, kamu di sini bukan jadi budak,
tapi menjadi penguasa di tempat ini seperti aku. Demikian ucapnya menjelaskan kepadaku yang diakhiri tawa yang membuat aku bergidik ngeri. Ya sudah, aku pergi dulu. Ingat jangan masuk ke dalam kamar itu, ujarnya lagi. Lalu ia bangkit dari duduknya dan melangkah pergi meninggalkan aku di rumah yang sangat menyeramkan itu. Entah sudah berapa jam si kakek misterius itu pergi. Yang jelas sudah lumayan lama. Jenuh di dalam, aku melangkah keluar dan duduk di teras depan menghadap ke jalan. Saat itu aku dihadapkan dengan pemandangan alam lebih aneh lagi dari sebelumnya. Aku lihat suasana semakin gelap karena kabut tebal menyelimuti alam sekitarnya hingga nyaris tak dapat ditembus oleh pandangan mata. Namun di balik tebalnya kabut, aku melihat banyak manusia berjalan yang entah kemana arah tujuannya. Mereka berjalan menggerombol dengan membawa api obor di tangan masing-masing. Ada keanehan dari sikap mereka, yaitu tak ada di antara mereka yang berbicara. Tatapan matanya lurus ke depan. Benar-benar aneh. Bukan cuma kampungnya saja yang aneh, tapi penghuninya juga aneh. Demikian hatiku berkata. Bra. Tiba-tiba saja aku dikejutkan suara sesuatu dari dalam rumah. Seperti ada benda yang jatuh atau apalah. Walau terkejut, aku tak menghiraukannya dan kembali pandangan mataku fokus melihat orang-orang yang lewat di depan rumah itu. Bra. Kembali terdengar suara keras dari dalam, bahkan lebih keras lagi. Penasaran, aku berdiri dan beranjak masuk ke dalam. Namun situasi di dalam seperti semula, tidak ada barang atau benda apapun yang bergeser. Karena tidak melihat apapun di dalam selain pelita kecil yang menyala di tengah ruangan. Aku berbalik hendak kembali ke depan, namun langkahku terhenti karena saat itu aku mendengar suara gaduh dari sebelah kiri. Aku palingkan muka ke sebelah kiri dan fokus memastikan apa yang aku dengar. Ya, kini jelas aku tak salah dengar. Suara gaduh itu berasal dari dalam kamar yang dipesankan kakek itu agar jangan masuk ke dalam kamar tersebut. Teringat dengan pesan si kakek jika aku jangan masuk ke dalam kamar itu, aku pun terus melanjutkan langkah keluar. Lagi-lagi suara gaduh itu terdengar. Aku penasaran sebenarnya ada apa di dalam kamar itu. Perlahan aku membalikkan badan dan melangkah mendekati pintu kamar itu yang tidak berdaun pintu, hanya ditutup oleh kain gorden berwarna hitam. Setelah berada di depan pintu kamar dengan dada berdebar serta tangan gemetaran, aku menyibakkan sedikit kain gordennya dan coba mengintip ke dalam. Sangat gelap sekali di dalamnya. Aku raih pelita kecil yang hanya satu-satunya penerangan di dalam rumah itu. Lalu dengan pelita di tangan kembali aku melangkah dan mulai masuk ke dalam kamar. Terasa pengap dan apek. Ukuran kamar yang kecil kira-kira berukuran 3 kali 3 meter saja. Terlihat sarang laba-laba lebih banyak lagi di sana, membuat aku tak ada keinginan untuk berlama-lama di dalam kamar. Segera aku memutuskan untuk keluar dengan cara melangkah mundur, karena memang aku masih berada tak jauh dari pintu. Di saat aku melangkah mundur, tanpa sengaja aku memandang ke arah lantai kamarnya. Astagfirullah. Kembali aku terkejut. Tubuhku terasa kaku dengan kedua mata menatap nanar ke arah lantai kamar. Bagaimana tidak, tepat di depan mataku, aku melihat ada beberapa kerangka manusia terbaring dengan rapi lengkap dengan tengkoraknya. Jika aku tidak salah lihat, ada 6 kerangka manusia di sana. Melihat hal yang sangat menakutkan itu, segera aku mundur dan keluar dari dalam kamar. Setelah meletakkan kembali pelita di tempatnya, aku langsung keluar dari rumah itu dan duduk di teras depan. Suasana di luar terlihat semakin gelap, namun semakin ramai saja orang aneh yang berjalan melewati rumah si kakek. Pada mau kemana mereka ya? Demikian hatiku berkata. Seperti sudah menjadi sifatku yang selalu saja penasaran dan ingin tahu jika ada hal yang menurutku aneh. Perlahan aku turun dari teras, lalu aku melangkah mengikuti mereka dari belakang, yang sepertinya rombongan terakhir, karena setelahnya aku tidak melihat ada rombongan lain. Aku terus berjalan mengikuti mereka, hingga tiba di sebuah area yang luas, seperti lapangan sepak bola.
Di tengah lapangan itu berdiri seperti panggung dan dikelilingi oleh ratusan atau mungkin ribuan orang yang semua memegang obor. Hingga suasana di tengah lapangan itu terlihat terang. Namun anehnya, aku tidak mendengar ada seorang pun yang berbicara. Di atas panggung beberapa orang yang tengah duduk di kursi menghadap ke arah depan. Setelah aku perhatikan dengan jelas, ada satu kursi yang kosong, yaitu di tengah antara kursi yang terisi. Seperti diapit di antara 3 kursi sebelah kiri dan 3 sebelah kanan yang sudah terisi. Untuk siapa ya kursi yang kosong itu? Demikian pikirku. Melihat suasana yang meriah, walau tanpa suara, membuat aku semakin penasaran dan terus melangkah lebih dekat lagi ke panggung. Hingga kira-kira 30 meter dari panggung. Jantungku berdetak kencang tatkala memandang ke arah salah satu orang yang duduk di atas panggung. Ya, dari 6 laki-laki tua yang menggunakan pakaian serba hitam itu adalah si kakek tua. Melihat si kakek itu seketika tubuhku gemetaran. Seiring tatapan si kakek itu mengarah kepadaku. "Kamu sudah melanggar laranganku, nak." Tiba-tiba saja aku mendengar suara si kakek berkata kepadaku dengan nada marah. Perlahan aku mundur, lalu berbalik dan berlari menjauh dari panggung. Aku terus berlari yang entah kemana tujuannya karena suasana gelap di sekeliling kabut tebal. Dadaku terasa sesak dan nafas tersengal-sengar karena lelah. Aku menghentikan langkah. Di saat itu terdengar lagi suara bisikan di telingaku. "Kamu sudah lancang dan melanggar laranganku." Ya, suara si kakek itu lagi. Sangat dekat dan seakan dari segala arah. Kembali aku berlari, namun suara si kakek terus terdengar. Hingga aku merasa percuma berlari dan pasrah saja apapun yang akan terjadi. Di dalam kegelapan serta balutan kabut tebal, aku duduk di atas tanah berbatu, serta cuaca terasa semakin dingin. Astagfirullah, sedang di mana aku saat ini? Tolonglah aku ya Allah, aku ingin pulang. Ucapku memohon kepada Allah. Tak terasa bening air mata mulai menetes dari kedua sudut mataku. "Dayat, ayo berdiri dan terus berlari. Ambil satu arah. Apapun yang menghadangmu, kamu harus tetap berlari dan jangan beralih arah. Ayo, cepat." Di tengah rasa takut dan bingung, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang menyebut namaku dan mengarahkanku. Terkejut, namun seperti mendapat kekuatan baru tanpa berpikir lagi. Aku langsung berdiri dan berlari sekencang yang aku bisa. Keringat dingin serta nafas tersengal-sengal. Karena lelah, aku memperlambat kecepatan lari. Namun kembali suara tanpa wujud itu terdengar dan menyuruhku agar terus berlari. Karena banyak makhluk yang mengejar hendak menangkapku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil berlari aku terus bertakbir. Aku benar-benar sudah tak tahan lagi. Sementara entah berapa jumlahnya dan makhluk apa masih terus mengikutiku dan terlihat semakin dekat. "Ayo nak Dayat, kamu kuat. Jangan lihat ke belakang, lihat terus ke depan," teriak seseorang itu memberi semangat. Kembali aku berlari hingga di balik tebalnya kabut, aku melihat ada sosok yang aku kenali tengah berdiri menghadap ke arahku. Dengan kedua tangan mengambang, seperti bersiap untuk memeluk. Aku menambah kecepatan lagi di sisa tenagaku. Dan alhamdulillah, aku tiba di hadapan sosok itu. Benar saja, sosok itu langsung memelukku seraya berucap, "Alhamdulillah." Ternyata sosok yang menunggu dan memeluk itu Pak Ustadz. Suara isak tangis samar aku dengar, seiring dengan suara beberapa orang membaca ayat suci Al-Quran. Perlahan aku membuka kedua mata, walau pandangan mataku terasa buram, namun masih dapat aku mengenali siapa saja yang di sekelilingku. Aku tengah berbaring di atas tilam dan dikelilingi beberapa orang di ruang keluarga rumah Pak Ustadz. Di antaranya istriku dan anakku, Om dan Pak Ustadz. Oh iya, lupa Kang Asep menceritakan jika anak-anak Kang Asep menyusul kira-kira 1 atau 2 jam perjalanan. Di antara adik sepupu istri atau anaknya Om. Aku berusaha untuk duduk, namun Pak Ustadz mencegahnya. "Sudahlah, balik saja dulu ya," ucapnya kepada aku, yang memang tubuhku terasa sangat lemah serta sekujur tubuhku basah
karena peluh yang mengalir deras. Kemudian Pak Ustadz memberi aku minum air putih yang terlebih dahulu ia bacakan doa. Lalu ia berkata, "Jadi begini, beberapa jam tadi memang sengaja Dayat saya suruh datang kembali ke tempat mereka dengan tujuan untuk mencari tahu maksud atau keinginan mereka terhadap Dayat. Hal itu terpaksa saya lakukan karena saya sudah berusaha berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka tidak mau. Sekarang saya sudah tahu, mereka menghendaki Dayat untuk menjadi bagian mereka, dan mereka sudah sangat lama menunggu ada anak manusia untuk dijadikan penerusnya sebagai penguasa atau penunggu tempat itu. Dan kerangka manusia yang Dayat lihat di sana adalah kerangka orang-orang terdahulu yang mereka ambil sekalian dengan raganya menjadi bagian hidup mereka. Beda dengan Dayat yang diambil hanya jiwanya saja." Demikian tutur Pak Ustadz menjelaskan dengan panjang lebar. Wallahu a'lam. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, sudah pasti semua yang ada di ruang keluarga bergidik ngeri, apalagi aku yang mengalaminya. "Terus bagaimana dengan Dayat, Ustadz?" tanya Om penasaran. Mendapat pertanyaan demikian, Pak Ustadz menatap wajahku penuh arti, dan aku hanya bisa diam saja. Lalu beliau berkata, "Asal Dayat terus berzikir dan jangan sampai meninggalkan sholat, insya Allah mereka tidak bisa mengganggu atau membawanya lagi. Tapi mereka tidak akan melepaskan Dayat begitu saja. Mereka akan terus mengincar kapan Dayat lengah. Di saat itulah kesempatan mereka membawa Dayat lagi, sampai akhirnya mereka bosan dan meninggalkan Dayat," tutur Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar penjelasan beliau, kini aku semakin mengerti bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi ini selain kekuatan Allah. Maka jangan pernah mengabaikan Allah dan tidak ada tempat berlindung selain kepadanya. Singkat cerita, satu malam kami menginap di rumah Pak Ustadz dan keesokan harinya kami pamit pulang. Alhamdulillah aku sudah merasa jauh lebih baik. Walau kata Pak Ustadz, mereka masih ada dan tak jauh dariku. Setelah pamitan kepada keluarga Pak Ustadz, kami langsung pulang. Di perjalanan pulang suasananya sangat berbeda. Ya, kini aku sudah jauh lebih baik. Bahkan sesekali aku sudah bisa bercanda. Entah sudah berapa jam perjalanan, perut kami terasa lapar. Kami berhenti di sebuah rumah makan Padang untuk makan dan istirahat sejenak. Kami turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah makan Padang itu. Namun baru saja hendak masuk, terlihat ada keributan dari dalam. Seorang wanita tengah menangis sembari berteriak. Wanita itu menangis dan duduk di lantai karena ia didorong oleh seorang pria paruh baya yang terlihat duduk bersama wanita muda. Ternyata wanita yang tengah menangis itu menjumpai suaminya itu tengah selingkuh. Namun bukannya meminta maaf, suaminya justru marah dan mendorong istrinya hingga terjatuh di lantai rumah makan itu. Terlihat ada keributan itu, aku merasa tak nyaman. Jujur, walau aku sudah jauh lebih baik, namun aku belum bisa melihat dan mendengar keributan, yang akhirnya aku memilih untuk mencari rumah makan lain saja. Kami lanjut melakukan perjalanan sambil mencari rumah makan lain. Entah apa yang dipikirkan oleh istriku, karena setelah dari rumah makan tadi istriku terlihat banyak diam, sehingga memancingku untuk bertanya, "Bunda, kenapa kau diam saja? Marah ya sama ayah karena gak jadi makan di tempat tadi?" Tanyaku kepadanya. "Enggak ya, Bunda cuma kasihan sama ibu tadi," ucap istriku. "Iya kasihan ya Bun, untung aja ibu itu badannya besar dan lehernya pendek. Kalau kurus dan kecil seperti artis dangdut yang ribut kemarin, mungkin sudah dicekik dan dibanding sama suaminya. Kalau ibu tadi gak bakal bisa, mau dibanding berat, mau dicekik lehernya gak ada kan Bun?" Demikian ucapku menanggapi. "Ayah, jangan gitu, gak boleh ngatain orang," ucap istriku dan menjeling kepadaku. Tak suka dengan ucapanku. "Bunda jangan marah-marah sama ayah, ayah lagi sakit loh," jawabku menimpali istriku. Sudah, apalah kalian ini, bahas yang lain saja," ucap Om menengahi. "Abang itu loh Om," jawab istriku seraya melengoskan muka ke keluar mobil. "Ye, kok nyalain ayah? Dayat gak salah kan Om?" jawabku tak mau kalah. "Iya ya sudah, aneh kalian ini. Orang lain yang ribut,
Kalian pula ikutan ribut. Sekarang jadi enggak kita makan, ucap Om lagi. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami tiba di rumah dengan selamat. Setelah istirahat meluruskan pinggang, Om dan Tante pamitan pulang. Tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikannya yang sudah menolong aku membawa berobat. Perjalanan yang sangat jauh membuat aku sangat lelah. Setelah berbersih diri, aku dan istriku kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Beberapa hari setelah pulang berobat dari Jambi, alhamdulillah kesehatanku jauh lebih baik. Selain tak merasakan sakit, aku juga sudah tidak merasakan takut dan gelisah lagi. Walau penampakan hal aneh masih sering aku lihat baik ketika di rumah maupun ketika di luar rumah. Suatu malam ketika aku tengah menulis di ruang keluarga kira-kira jam 11 malam. Dan saat itu, tidak seperti biasanya, istriku belum tidur dan menemaniku. Tanpa sengaja pandanganku mengarah ke jendela kaca depan. Dari balik korden yang memang belum ditutup, aku melihat seperti ada seorang tengah duduk di kursi teras. Tentu saja aku merasa heran, karena aku yakin tidak ada anggota keluargaku sedang di luar rumah. Bahkan orang lain saja tidak mungkin, karena halaman rumah kami dipagar dan menggunakan gerbang yang sudah digembok. Bun, yang duduk di kursi teras itu siapa? Tanyaku kepada istriku dengan berbisik. Seketika istriku mengalihkan pandangan dari layar ponselnya ke arah jendela depan seraya berkata, iya, siapa itu ya? Jawabnya tak kalah pelan, karena mungkin apa yang ada pikirannya sama dengan pikiranku. Udah, tenang saja, biar ayah lihat aja keluar, ucapku seraya beranjak melangkah ke depan. Namun ia mencegahku dengan memegangi tanganku sembari berkata, jangan ya, biarin aja lah. Bunda, kita jangan kalah sama mereka, ucapku dengan kesal dan melepaskan pegangan tangan istriku. Lalu aku meneruskan langkah menuju ke pintu depan yang berdampingan dengan jendela kaca itu. Seakan tahu aku datangi, sosok hitam yang duduk di kursi teras itu perlahan menoleh ke arah dalam. Astagfirullah. Ternyata sungguh membuat jantungku terasa berhenti berdetak. Seperti waktu minyak goreng tiba-tiba saja langka dan harga kelapa sawit hancur. Sosok itu menyeringai dengan raut wajahnya yang hitam bagai hangus terbakar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk menyeruak masuk ke dalam ruang rumahku. Sadar makhluk itu menghilang, aku langsung balik kanan tanpa gerak dan mengajak istriku masuk ke dalam kamar dan memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya aku menelepon Pak Ustadz dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Pak Ustadz menjelaskan jika memang makhluk itu tidak akan pergi begitu saja. Mereka akan terus mengintai kapan aku lengah dan mereka akan kembali membawa aku ke tempat mereka. Namun Pak Ustadz menjelaskan juga, kuncinya hanya satu, yakni selalu dekat dengan Allah. Maka kita semua akan selamat dari segala gangguan jin dan setan yang akan selalu menjerumuskan umat manusia di muka bumi ini. Singkat cerita, setelah hampir 2 bulan aku sakit dan berobat ke berbagai daerah, akhirnya aku merasa mulai sehat kembali. Perubahan membaik pada diriku tentunya membuat aku senang. Demikian pula dengan istri dan anak-anakku. Alhamdulillah, semua atas kehendak Allah, juga berkat doa dari sahabat Kang Asep semua. Merasa sudah kembali pulih, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Karena itu sudah tugas dan kewajibanku. Selain itu, pelan-pelan aku mulai menulis lagi. Karena menulis sudah menjadi hobi walau hanya sebisanya saja. Dan cerita pertama yang kembali aku tulis yaitu kisah ini. Niatku menulis kisah ini hanya untuk berbagai pengalaman yang aku alami, yang nyaris saja aku kehilangan nyawa. Selain itu, semoga saja ada hal positif yang mungkin dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran terutama untukku. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Kampung Makhluk Halus yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.